Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Allah buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nia Aryani selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini melalui video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang sudah saya upload ataupun rekomendasikan dalam pembelajaran kita, yaitu sebuah artikel literatur review yang berjudul Identifikasi Aspek Soft Competencies dalam Pengembangan SDM di Era 4.0, yang disusun oleh Medianta Tarigan dan Fadilah. Nah, artikel ini saya angkat karena ini kurang lebih artikelnya berhubungan dengan artikel pendukung dalam skripsi saya, yaitu terkait tentang manajemen sumber daya manusia digital. Nah, jadi kita masuk pada latar belakang. Jadi setelah saya melihat artikel ini, ada beberapa latar belakang poin penting di dalam artikel ini, yaitu satu, pertumbuhan ekonomi global menunjukkan peningkatan yang signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari mendekati 0 hingga mendekati 1% per tahun dalam waktu singkat. Nah, yang kedua itu Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB saat ini tengah menyusun strategi optimalisasi pengembangan sumber daya manusia melalui skema manajemen talenta yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan karir, suksesi terencana, dan memastikan penempatan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan jabatan dan kualifikasinya. Nah, yang ketiga itu kebutuhan akan talenta yang unggul mendorong divisi pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mengambil peran sebagai mitra strategis dalam menyediakan dan mengelola talenta yang memiliki kemampuan spesifik sehingga dapat memanfaatkan peluang industri 4.0. Nah, di sini latar belakangnya singkat saja, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi global mulai signifikan dan laju ekonomi pun mulai meningkat. Nah, dengan pertumbuhan tersebut akhirnya kebutuhan akan SDM yang berkompetensi akhirnya dibutuhkan juga. Nah, disinilah si penulis mengangkat penelitiannya melalui latar belakang yang ada dari 3 poin ini. Nah, pada artikel ini satu fokus kita dalam pertanyaan penelitiannya yaitu apa saja aspek kompetensi lunak, soft competencies yang dibutuhkan dalam industri 4.0. Nah, literaturnya pun tidak terlalu kompleks. Ada 2 poin bahasan yang diangkat oleh penulis dalam artikelnya, itu tentang industri 4.0 dan kompetensi. Nah, berikut penjelasan atau ringkasannya yang sudah saya ambil tentang industri 4.0. Nah, kita harus paham dulu sebelum kita lanjut tentang artikel ini membahas apa aja kompetensi yang dibutuhkan di industri 4.0. Kita harus tahu apa itu era industri 4.0, yaitu sebuah era di mana terjadi perubahan dari proses manufaktur yang dinominasi oleh mesin menjadi proses manufaktur yang dinominasi oleh digital. Nah, hal ini terjadi karena adanya perubahan dari proses produksi yang dinominasi oleh mesin menjadi proses produksi yang didominasi oleh digital. Nah, selanjutnya kompetensi. Nah, kompetensi adalah sebuah konstruk terdiri dari berbagai kelas kompetensi yang berbeda, yaitu teknis dan metodologis, sosial dan komunikatif yang berorientasi pada implementasi keterampilan. Menurut Adobe. Nah, kompetensi menjadi lebih efektif ketika sering digunakan untuk pemecahan masalah. Selain itu, menurut Bermudas dan Juarez, mendefinisikan kompetensi pada aspek individu sebagai sekumpulan perilaku, kemampuan, keterampilan, analisis, pengambilan keputusan, dan transmisi informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu posisi dalam suatu pekerjaan. Nah, itu kurang lebih tentang atau tinjauan literaturnya dari artikel ini. Nah, dalam penelitiannya, sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu ada sebanyak 283 ya, kalau nggak salah 286 apa 283. Nah, intinya terpecah seperti ini. Itu sebesar 188 adalah artikel dari terindeks Scopus dan 71 artikel dari Spencerlink
25 artikel dari Science Direct, dan 3 artikel berupa laporan artikel. Nah, ini semua artikel yang membantu kita. Jadi penulis ini telah merangkum sebanyak 286 artikel, yang mana artikelnya bahkan membahas tentang poinnya, yaitu apa saja soft competencies yang dibutuhkan dalam industri 4.0. Nah, di sini kita telah dimudahkan bagaimana peneliti telah membaca sebanyak sampel penelitian ini 290-an artikel. Nah, kita di sini mendapatkan informasi yang mudah. Setelah penulis membaca, dan kita mendapatkan informasi hasil penelitiannya nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam artikelnya yaitu tinjauan pustaka sistematis dengan model Prisma. Mungkin teman-teman sudah mulai tahu ataupun sudah pernah dengar tentang metode penelitian Prisma. Nah, saya cukup tertarik dengan, mungkin saya sebelumnya belum mengetahui model Prisma ini dalam literatur review, artikel literatur review. Nah, ini mungkin ilmu tambahan bagi saya pribadi tentang model Prisma ini. Nah, mungkin kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, metode tinjauan literatur review, literatur sistematis memeriksa atau meninjau secara kritis pengetahuan, ide atau temuan, dan merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu. Dengan mengintegrasikan temuan empiris dari berbagai perspektif, tinjauan literatur dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh penelitian lain. Itu menurut Snyder 2019. Selain itu, tinjauan literatur adalah cara terbaik untuk menggabungkan temuan penelitian untuk mengungkapkan area yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, yang merupakan komponen penting dalam membuat kerangka kerja teoritis dan membangun model konseptual. Nah, selanjutnya proses pencarian menggunakan model Prisma ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, pencarian literatur itu sendiri. Nah, setelah dicari, kita masuk ke tahap penggalian informasi dari laporan penelitian yang sekarang diperlakukan sebagai 2 tahap terpisah. Nah, itu ada inklusi dan eksklusi nantinya. Yang ketiga ada meringkas dan mengintegrasikan bukti-bukti dari masing-masing penelitian tadi, dari masing-masing literatur artikel-artikel tadi. Selanjutnya yang keempat itu menafsirkan temuan kumulatif yang muncul dari analisis tersebut. Nah, beginilah kurang lebih diagram alir penelitian dari artikel ini. Nah, yang pertama yaitu identifikasi pencarian tadi. Nah, ada sekitar 284 ternyata ya. 284 artikel yang menjadi sampel penelitian dalam artikel ini. Nah, kita kumpulkan sebanyak 284 terlebih dahulu. Nah, nanti bakal ada penyaringan. Nah, itu disaring, diidentifikasi, didapatkanlah jumlah artikel yang diduplikasi sebanyak 16. Itu yang sama, mungkin kurang lebih sama pembahasannya. Nah, setelah disaring, dapatkanlah artikel yang disaring sebesar 268. Nah, 268 ini disaring kembali artikel yang dikecualikan, yaitu tidak ada bahasa Inggris sebanyak 19, tidak menyebutkan konteks industri 4.0 sebanyak 5, tidak menyebutkan kompetensi sebanyak 139. Nah, akhirnya disaring kembali, tidak sesuai konteks pembahasan, akhirnya disaring didapatkanlah sebanyak 34 artikel yang akan dibahas. Nah, selanjutnya dilanjutkan kepada uji kelayakan. Nah, uji kelayakan ini ada di sini ada artikel teks lengkap yang diterbitkan dengan alasan. Nah, ini ada beberapa artikel yang mungkin tidak memenuhi kelayakan karena ada beberapa alasan. Nah, alasannya di sini tidak terlalu dijelaskan dalam artikel ini. Jadi singkat saja, akhirnya didapatkanlah artikel temuan sebesar atau akhir sebesar 32 artikel. Nah, kurang lebih seperti itu metode Prisma. Oke, next. Nah, seperti yang dijelaskan pada tahap 2 Prisma tadi, yaitu tahap penggalian. Nah, di sini yang mana tahap penggalian tersebut terdiri atas 2 tahap. Itu ada kriteria yang inklusi dan kriteria pengecualian atau eksklusi. Nah, dengan ketentuan inklusi adalah menyebutkan tentang soft competencies dan dalam konteks khusus, yaitu industri 4.0. Sedangkan eksklusi adalah membahas tentang hard competencies, hard skill, dan technical skill era 4.0 dan soft competencies non era 4.0. Inklusi adalah kriteria yang berhubungan dengan
tujuan ataupun pertanyaan, fokus pertanyaan dalam artikel. Sedangkan eksklusi adalah artikel-artikel yang tidak memenuhi tujuan dari artikel tersebut, itu membahas di luar konteks gitu. Nah, kita lanjut pada penilaian kualitasnya. Nah, kontrol kualitas mengacu pada penilaian pada jurnal dan naskah terindeks yang relevan. Hal ini melibatkan sebuah tim yang terdiri dari 2 pakar industri dan organisasi, dan 1 profesional SDM. Nah, jadi ini juga melibatkan sebuah tim. Ada 2 pakar industri dan organisasi dan 1 profesional SDM. Nah, pada tahap ini, data dievaluasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, apakah artikel tersebut diterbitkan dalam jangka waktu 2010 atau sampai 2021? Pertanyaan kedua, apakah artikel tersebut menyebutkan kompetensi lunak yang dibutuhkan? Yang ketiga, apakah artikel ini membahas kompetensi dan konteks kebutuhan industri 4.0? Nah, dan setiap artikel diberikan skor berdasarkan pertanyaan di atas dan ditandai dengan ya atau tidak. Oke, sebelum masuk ke hasil penelitian, mungkin saya akan tampilkan hasil review dari penulis terkait tabelnya tadi, ada jawabannya atau tidak mengenai 3 pertanyaan tadi. Nah, ini kurang lebih tabelnya, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah tabel dengan judul atasnya, ada nomor, penelitinya siapa, tahun terbit, judul, sumber, jenis artikel, jenis studi, jenis tanggapan, dan lokasi penelitiannya juga. Nah, ini artikel-artikel yang termasuk dalam proses analisisnya. Ya, kurang lebih seperti itu bentuk hasilnya yang dibuat oleh penulis. Nah, selanjutnya setelah kita paham tujuan atau fokus pertanyaannya dan juga bagaimana metode penelitian yang digunakannya tadi dan bagaimana yang mendapatkan artikel yang sesuai ataupun dari semua artikel yang ada tadi di filter dan juga uji kelayakannya, dapatkanlah hasil. Nah, hasil penelitiannya yaitu nah, ada 10 soft kompetensi yang dibutuhkan dalam industri 4.0. Itu aspek-aspeknya terdiri atas tiga bagian, dikelompokkan menjadi 3 bagian, manage orang, mengelola tugas, dan mengelola diri. Nah, yang mana 10 poinnya tersebut adalah pertama kepemimpinan, yang kedua bekerja dengan orang lain, yang ketiga orientasi pelanggan, yang keempat komunikasi, yang kelima keterlibatan tugas dan tanggung jawab, dan yang keenam pengambilan keputusan, yang ketujuh pemecahan masalah, yang kedelapan kreatif dan inovatif orientasi, dan kesembilan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, yang 10 pembelajaran orientasi ketahanan emosional. Nah, inilah 10 hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti dari mereview sekitar 284 artikel, yang mana artikelnya bermacam ragam jenisnya, asalnya juga, dengan fokus pertanyaan yaitu apa sih soft kompetensi yang dibutuhkan di industri 4.0. Nah, itulah kurang lebih hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.